Hai guys, mungkin banyak di antara kita yang berpikir dan bertanya, kok Hercules masih aman-aman saja? Kok bisa? Simak analisa berikut ini. Jika sampai detik ini, Hercules masih santai di teras rumah, seruput kopi sambil mengkalkulasi penghasilan bulanan dari bisnisnya yang kabarnya berkisar 3 miliar rupiah per bulan. Itu bukanlah karena negara beserta institusinya lemah. Hercules bisa bertahan hingga hari ini, ya karena memang diduga kuat, negara turut berperan menciptakan dan melindunginya, baik secara sadar atau tidak. Hercules adalah cermin dari cara kekuasaan bekerja di Indonesia. Siapapun yang bisa mengendalikan massa, informasi, dan loyalitas akan terus punya panggung betapapun banyak yang menyatakan perang. Jadi, selagi negara masih menerapkan standar ganda dan membiarkan kekuatan informal menjadi bagian dari sistem, tidak akan pernah ada yang benar-benar bisa menghentikan Hercules. Karena Hercules bukan hanya seorang individu, dia adalah gejala dari sistem itu sendiri. Sudah banyak yang menyatakan perang, tapi tak satupun berhasil menghentikan Hercules Rosario de Marsal. Kalimat ini bukan sekedar kesan, melainkan sebuah fakta keras di tengah kehidupan sosial politik Indonesia pasca reformasi. Nama Hercules berkali-kali muncul dalam pusaran konflik dari dunia premanisme, politik hingga bisnis, namun ia selalu lolos, bertahan, bahkan semakin kuat. Pertanyaannya, mengapa? Siapa Hercules? Hercules Rosario Marsal bukan figur biasa. Lahir dari latar belakang kekerasan dan konflik di Timur Timur, ia menjadi milisi pro-integrasi dan dikenal dekat dengan tokoh-tokoh Kopassus pada masa Orde Baru. Ketika dia datang ke Jakarta, dia membangun basis kekuasaan di Tanah Abang, pusat denyut ekonomi jalanan, dengan mengandalkan jaringan loyalis Tintin dan kekuatan tangan besi. Ia kemudian mendirikan Ormas Grip Jaya, mengukuhkan posisinya dari preman menjadi aktor sosial politik yang diakui dan bahkan dilirik oleh elit kekuasaan. Tak sedikit nama besar yang secara langsung atau simbolik menyatakan ingin membersihkan Hercules, dari Panglima TNI seperti Jenderal Endriarto Sutarto, Jenderal Muldoko, dan Jenderal Gatot Nurmantio, dan Jen Kopassus seperti Prabowo Subianto dan Muhdi PR, hingga tokoh kepolisian seperti Tito Karnavian dan Fadil Imran, bahkan DPR, para advokat, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemuda kerap menyerukan agar premanisme diberantas sampai ke akar-akarnya. Namun apa hasilnya? Hercules tetap eksis, bahkan kini hidup bak pengusaha besar dengan pengaruh jutaan massa. Mengapa tidak ada yang berhasil? Hercules tidak membangun jaringan seperti struktur partai politik atau ormas biasa yang membina komunitas yang secara eksistensial bergantung padanya. Ribuan bahkan jutaan orang yang merasa tidak punya tempat di negara ini menganggap Hercules sebagai pelindung dan penyambung hidup. Di balik layar, Hercules bukan hanya ancaman, tapi juga aset. Dalam politik Indonesia yang masih sangat transaksional, massa jalanan adalah komoditas. Hercules tahu betul kapan harus menekan dan kapan harus mendukung. Ia sering muncul di tengah-tengah kampanye atau konflik massa, bukan sebagai musuh negara, tapi sebagai penyelamat stabilitas bagi pihak-pihak yang tepat. Perang terhadap Hercules lebih cenderung bersifat kosmetik dan simbolik. Penegakan hukum terhadap kekuatan informal seperti dia bergantung pada konteks politik. Ada masa dia diburu, tapi lebih banyak masa dia dirangkul. Hercules memiliki kecerdasan politik dan adaptasi. Hercules bukan hanya preman dengan mengandalkan otot. Ia punya intuisi politik yang tajam. Ia bertransformasi dari sosok intimidatif menjadi simbol perjuangan rakyat kecil sekaligus pengusaha sosial. Ia tahu kapan harus menampilkan kekerasan dan kapan harus tampil sebagai tokoh bangsa. Hercules menjual narasi sebagai korban konflik dan pengkhianatan sejarah. Bagi sebagian kalangan, ia adalah perwakilan dari orang kecil yang mampu melawan sistem. Narasi ini kuat dan tak bisa dikalahkan hanya dengan tindakan represi. Lalu bagaimana jika Hercules benar-benar dilumpuhkan? Skenario pelumpuhan total terhadap Hercules akan jauh dari sederhana. Ada beberapa risiko besar yang harus diperhitungkan. Basis loyalis Hercules tersebar di Jakarta dan kota-kota besar lain. Menggulung kekuatan ini bisa memicu perlawanan massal yang membingungkan aparat. Dan jikalaupun Hercules dilenyapkan, bukan berarti keadilan sudah menang. Bisa jadi posisinya digantikan oleh aktor yang lebih brutal dan tidak punya koneksi sosial. Kekuasaan informal tak pernah vakum. Ia akan selalu berpindah tangan. Menggulung Hercules bisa menjadi bumerang opini. Ia akan tampil sebagai martir, korban negara, dan akan memicu simpati dari kelompok masyarakat bawah yang selama ini dilupakan.
Bagaimana menurut kalian pemirsa di seluruh tanah air? Letak komentar baik kalian di bawah video ini. Dan akhir kata, thanks for watching and you dadah. Bye.